Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Redi di Lab Fisika kelas 11 SMA Taruna Bakti Bandung. Kali ini kita akan praktikum asas Black ya. Nah, asas Black ini kira-kira ada di materi mana? Ada di materi suhu dan kalor kelas 11. Nah, kira-kira kita praktikumnya tujuannya untuk apa nih? Praktikum kali ini. Nah, Freddy akan menjelaskan dari tujuan sampai pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi, siap-siap ya, catat yang penting-pentingnya ya. Kemudian pahami dan semoga kalian mengerti praktikum asas Black ini. Yang pertama, tujuan ya. Nah, kita sebelum masuk ke tujuan, kita langsung fullkan dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan percobaan asas Black di Lab Fisika kelas 11 SMA Taruna Bakti Bandung. Yang pertama, tujuannya untuk apa sih percobaan ini? Nah, yang pertama adalah menentukan kalor jenis sebuah logam. Jadi, tujuan praktikum kali ini di percobaan atau di praktikum asas Black adalah kita bisa menentukan berapa sih kalor jenis sebuah logam. Yang kedua adalah kita akan mempelajari asas Black. Nah, apa sih asas Black? Nah, asas Black itu adalah Ki lepas sama dengan Ki terima. Kita akan mempelajari itu. Siapa yang melepas, siapa yang menerima. Nah, berikutnya, apa itu kalor? Nah, kalian mungkin pernah mendengar ya, kalor itu apa? Ada yang bilang kalor itu kolor. Salah ya. Nah, itu mah kalor itu kolor. Nah, kalor atau di dasar teori kali ini kita ingin tahu apa itu kalor. Nah, yang pertama ya, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Jadi kalor itu panas ya. Jadi apa sih panas? Jadi energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Nah, berikutnya, nah di sini Bapak akan uh, menjelaskan kepada kalian yang A suhunya 80 derajat Celcius, yang B 30 derajat Celcius. Berarti kemana arah berpindahnya kalor jika A dan B ditempelkan. Nah, jadi gitu ya. Kemana nih ya akan berpindahnya kalor jika A dan B ditempelkan. Ini kasusnya di konduksi ya. Oke, nah pasti kemana arahnya? Pasti berpindah dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Berarti dari A menuju B. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Kira-kira apa sih dampak kalor ini? Nah, dampak kalor ini ada dua ya. Bisa terjadi perubahan wujud atau yang kedua bisa terjadi perubahan suhu. Ya, kita bayangkan lagi masak air, betul ya? Lagi masak air, tentu air ini yang tadinya suhunya rendah makin tinggi, betul ya? Karena mendapatkan kalor. Akibatnya terjadilah yang namanya perubahan suhu. Nah, perubahan wujudnya apa, Pak? Nah, kira-kira ada yang bisa tahu? Nah, kalau tahu, mantap. Oke, nah di sini kalau terjadi perubahan perubahan wujud itu dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L. Contohnya pada kasus mendidih dan menguap, ya. Jadi dia berubah menjadi apa wujudnya? Nah, dia yang tadinya air biasa, kemudian mendidih, kemudian menguap, itu berubah wujud ya. Oke. Nah, berikutnya ada perubahan suhu yang tadi. Nah, perubahan suhu itu dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T. Dengan M adalah massa benda, L adalah kalor laten, C adalah kalor jenis benda, delta T adalah perubahan suhu. Berikutnya, kalor jenis. Nah, kalor jenis sifat khas dari setiap benda dalam respon kalor yang diterima. Jadi, sifat khas dari setiap benda dalam respon kalor yang diterima. Jadi, sifat khas dari setiap benda kalor jenis itu. Oke, bagaimana dia merespon kalor yang diterima. Nah, responnya adalah cepat atau lambat mengalami kenaikan suhu ya. Jadi bagaimana nih dia responnya? Cepat atau lambat dia bisa mengalami kenaikan suhu. Nah, di sini ada kalor jenisnya berbeda-beda. Ada zat yang pertama udara, dia memiliki kalor jenisnya kira-kira dalam satuan joule itu kalor jenisnya 1,0035, kalori 0,24. Aluminium 0,214, 0,897 satuannya. Ini satuan internasional ya. Ini satuan internasional.
Nah, ini satuan bukan internasional ya. Oke, CGS, centigram second, ini MKS, meter kilogram second. Oke, paham ya? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana respon dia pada saat menerima kalor ya, cepat atau lambatnya dia. Jadi setiap benda beda-beda ya, intan punya kalor jenis sendiri, etanol punya kalor jenis sendiri. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana ya kita memiliki siapa nih? Ada air. Nah, di sini kita ada logam. Nah, yang mana logam ini kita panaskan nih. Nah, di percobaan kali ini logam ini kita panaskan. Setelah dipanaskan kita masukin ke sini. Apa yang akan terjadi? Nah, gitu ya. Jadi logam ini suhunya yang sangat-sangat tinggi dibandingkan air. Nih ada keterangan. Ini suhunya tinggi. TL artinya suhu logam lebih tinggi daripada suhu air. Nah, berikutnya apa? Nah, di sini kita masukin logamnya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Nah, pada saat logam ini dimasukin ke dalam air, nah kalau kita gambar, si logam ini akan bergerak ke bawah. Nah, ini T logam, betul ya? Nah, kalau ini ada grafik, betul ya? Ini grafiknya, betul? Nah, grafiknya terus ada suhu air, ya dia nggak akan melebur ya. Dia ada suhu air. Nah, dia suhu airnya berapa nih kira-kira? Oh, nah di atas lah dia. Nah, ini punya T air. Oke, di bawah. Ini T logam yang atas. Ini T logam. Oke, ini T air. Nah, ini T campuran. Nah, seperti itu. Maka T campuran itu ada di tengah-tengah, ya. Ada T logam, ada T air. Nah, air suhunya akan naik. Kenapa dia naik? Dia menerima kalor dari siapa? Dari logam, ya. Dia menerima kalor dengan Ki, ya, dengan Ki T. Apa sih Ki T? Nah, gitu kan ya. Ada Ki lepas, ada Ki terima. Itu maksudnya kalori yang diterima. Nah, kan tadi udah kasih tahu dia terjadi perubahan suhu MA CA delta T. Nah, delta T-nya suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Betul ya? Air itu yang ini ya. Ini air nih. Nah, yang tingginya ini ya. Yang rendahnya TA. Maka TC kurangi TA. Bisa ya? MA CA TC dikurangi TA. Paham? Oke. Next berikutnya. Bagaimana dengan si logam? Logam ini suhunya turun. Ya. Oke, suhunya turun karena dapat kena air dingin atau dia melepas kalor. Nah, karena melepas kalor, maka yang TL, oke kita warnanya ganti deh biar nggak bingung. Nah, ini TL dikurangi TC. Maka di sini TL kurangi TC. Nah, di sini ada Ki lepas yang kita sebut asas black. Ki lepas sama dengan Ki terima. Siapa yang melepas? Yang lepas itu yang suhu yang tinggi. Nah, siapa? Logam. Oke. Ml, Cl, T logam, T campuran. Siapa yang menerima? Air. Ya. Oke. MCA, TC min TA. Oke, paham ya? Oke, next berikutnya. Nah, ini yang tadi asas black ya. Sudah Bapak jelaskan. Nah, ini alat-alat yang digunakan dalam percobaan nanti ya. Nah, alat-alat dan bahannya. Di sini ada kalorimeter, ini ada pengaduknya ya. Ini ada pengaduk nih, ini pengaduk ya, ada pengaduknya nih. Kalorimeter dan pengaduk. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini buat masaknya ya. Nah, ini pasti kalian harus hafal nih alat-alatnya ini apa aja ya. Kalian harus bisa nih apa aja alat-alatnya ya yang akan dipakai pada percobaan percobaan apa namanya? Ini namanya percobaan asas black ini. Nah, jadi kalian harus hafal alat-alat yang akan kita gunakan. Di sini ada termometer, betul ya? Ada gelas ukur, betul? Ada statif, ada logam, ya. Oke, ini nanti kita masukin ke sini ya. Nah, taruh di sini buat nanti siapa? Ini kompornya taruh di bawah. Nih kompor yang dikasih spiritus nanti di sini. Nah, ini spiritus ada di dalam terus membakar nanti di sini. Nanti lihat ya di percobaan. Nah, kita lihat. Nah, ini kalorimeter, Bapak jelaskan satu persatu. Kalorimeter pengaduk dan tutupnya. Terus berikutnya adalah kaki tiga. Nah, kaki tiga, oke, ada apa lagi nih di sini? Nah, di sini ada kasa, ada pembakar spiritus. Nah, ini kasa ini buat api ya, menyaring api ya. Ini di kasanya di sini ya. Nanti kita lihat, ini pembakar spiritus. Ini ada termometer, ini batang statif, ada gelas kimia. Nah, ini ada balok materi. Nah, ini kita lihat nih percobaan yang Bapak lakukan. Nah, supaya kalian paham. Nah, lihat ya para diganteng di sini akan jadi modelnya. Oke.
Oke, lihat semuanya guys, ketemu lagi dengan Pak Redi. Nah, di sini ini yang tadi, ini kalorimeter, ini wadahnya. Nah, yang ditimbang itu dalemannya ya, jangan sama cangkangnya, jangan. Nah, ini logamnya, ini logam yang kita akan pakai. Nah, ini adalah logam juga yang kedua, kita satu bahan aja ya, karena waktunya sangat singkat, maka satu bahan aja. Oke, ini penutupnya, terus di sini ada pengaduknya. Oke, ini pengaduknya. Terus berikutnya adalah ini buat masukin nanti ya, masukin spiritus ke dalam kompor, kemudian kompor deh ya. Oke, bukan kompor ya tadi ya. Nah, ini kasa yang tadi Bapak jelasin kaki 3, ini pembakar spiritus kita nyalakan dengan api nanti. Nah, ini termometer ya, ada termometer satu buat untuk panaskan logam ya. Nah, di situ itu benang untuk kita kaitkan, dan ini ada apa itu? Ada gunting ya untuk menggunting cintamu. Salah ya, masa menggunting cintamu. Ini ada air yang akan kita gunakan di sini. Nah, ini airnya. Nah, ini seperangkat alat sholat. Oh, salah, maaf. Ini raja ahos ya. Ini batang statif. Nah, ini batang statifnya. Nah, siap-siap ya. Kita akan melakukan percobaan. Nah, oke. Nah, siap? Oke. Kita mulai. Yang pertama, kata Pak Redi Ganteng. Oke, kita timbang dulu ya kalorimeter dengan pengaduk. Oke, ya, ditimbang dulu. Kira-kira berapa nilainya, Bapak hentikan videonya. Ya, stop. Nggak kelihatan. Waduh, nggak kelihatan, guys. Angka 50-nya nggak kelihatan. Waduh, 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 waduh. Nah, ini ya. Kalau ini kemungkinan kelihatan ya. Nah, ini kita bisa lihat sebelum angka 0. Oke, warnanya ganti, warna merah atau warna biru boleh. Nah, ini. Nah, ini 0. Nah, sebelum angka 0 agak-agak ini ya. Ini 7,5, betul ya. Ini 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, sekitar 7,9 ya. Tepat di 7,9 kayaknya nih. Ya, pas banget. Oke, 7,9 tadi 50 ya. Oke, coba Bapak mundurin lagi videonya. Oke, Bapak videonya mundurin lagi ya. Nah, oke, lihat di sini. Oke, kecepatan Pak Redi. Oke, kecepatan Pak Redi. Nah, oke. Nah, betul ya, 50 ya. Semoga kalian kelihatan nih angka 50. Ini 50, ini 60, ini 70, ini 80, ini 90, ini 100. Paham ya? 50 gram. Oke, tadi 7,9, 50 tambah 7,9. Jadi beratnya berapa? Masanya berapa? Masa kalorimeter dengan pengaduk sekitar 57,9 gram. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi udah ya diputar-putar. Nah, kita timbang, kita timbang. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Pas di 7,9 ya. Oke, Bapak tidak mengada-ngada. Ini tepat nih. Nah, 7,9. Oke. Ada yang tanyakan? Semoga kalian mengerti ya. Nggak ada yang tanyakan. Oke. Kemudian berikutnya adalah, nah, yang kedua. Nah, yang kedua apa nih Pak Redi nih kira-kira? Nah, yang kedua adalah, nah, ini kalian isi air. Nah, diisi air. Oke, nah bukan diminum kata Pak Redi. Ya, diisi air ya. Oke, kita diisi air. Nah, diisi air nanti kami timbang lagi nih. Nah, ini timbang massa air, massa kalorimeter, massa pengaduk. Nah, kalian timbang. Oke, masukin ke dalam sini. Kemudian kalian timbang nih. Berapa nilainya? Oke. Tati itu tutat, tati itu tutat, tati itu tutat, tutut tutut. Oke, emang makanan tutut. Oke, wah 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 wah, wah terlalu cepat. Oke. Pas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pas nilainya angka berapa? 100 sama 40. Jadi 140. Paham ya? Oke, kita cari yang tinggal skala non-nya yang terkecilnya. Oke, kita teruskan dulu. Bentar, Bapak kelas dulu. Oke, 140 kita teruskan. Oke, sudah 150. Nah, oke, bentar, bentar. Mana ya, mana, mana? Stop. Oke. Oh, oke belum. Pas. Oke, bisa kalian lihat di sini pintar. Di sini ada angka 2, betul? 2, terus angka berapa lagi? Ini sekitar kalau kita kurangin ya, ini 9, ini 8, ini 7. Ya, sekitar 2,7. Oke. 2,7, cari yang berimpit bagian atas. Oke, enggak. Enggak, oh ini nih yang berimpit. Nah, berarti ini 1, ini 2. Ini artinya 0,05 ya. Nah, ini 0,05 yang ini, berarti 0,02. Nah, tambahin 0,02. Jadi 2,72. Tadi 140, betul ya? Ini masih ada nih. 140 tambah 2,72. Tambah 2,72. Alias massa kalorimeter berisi air 142,72. Bisa ya? Oke, Bapak hapus.
Kita lanjutkan lagi. Nah, sudah kita lanjutkan. Nah, percobaannya. Nah, siap-siap. Nah, ini yang ketiga katanya. Yang ketiga, kita akan memanaskan si logam ini. Tapi kita timbang dulu ya berapa. Caranya sama kayak tadi. Oke, cara sama kayak tadi. Langsung berapa nilainya. Jangan lupa udah dikalibrasi ya pastinya kata Pak Redi. Nah, Bapak nggak akan detail lagi. 60 langsung berapa nilainya. Dilihat caranya sama kayak tadi ya. 60 itu sekitar berapa itu? Nah, ini kelihatan 60 tambah sekitar, bentar, Bapak set lagi, ini angka 2, ini 2,5, ini 2,6. Nah, ini sekitar 2,6 ya. Nah, 2,6 ditambah yang berimpit. Cari yang berimpit. Ini. Ya, bentar. Oke, oke. Ah, ini nih kayaknya ini. Nah, ini nih. Oke, angka 3 ya. 0,03. Jadi 0,03. Jadi 2,63. Tadi ditambah 60. Jadi 62,63. Ini massa si logam. Bisa ya? Oke, Bapak hapus. Nah, biarkan dia bergerak lagi. Oke, 62,63 yang keempat. Nah, yang keempat, siapkan spiritusnya yang sudah diisi ya, pembakar spiritus sudah diisi spiritus pastinya. Ini kasanya buat di atas ya, buat menahan nanti gelas ukur yang diisi air. Nah, kita taruh di sini termometer untuk melihat berapa suhu si logam tersebut. Nah, kalian taruh di sini. Kemudian kalian masukin, jangan lupa. Ya, selain ini kalian masukkan juga siapa si logamnya. Nah, ini logam kalian masukkan juga untuk direbus. Direbus salah ya, dipanaskan ya. Oke, di sini karena satu di situ ada talinya juga kan tuh. Nah, di situ nggak langsung dibakar si logam tersebut. Ya, jadi ada sedikit kesalahan. Nah, itu bisa jadi faktor kesalahan ya. Oke, nah ini pengaduk sudah disiapkan nama air, masukin buat siap-siap. Nah, dia siap-siap, jangan lupa. Nah, itu buat pengaduknya, jangan lupa ini dulu masukin termometer. Nah, jangan lupa dicek dulu suhunya berapa nih, suhu awalnya yang ada di termometer. Nah, itu penting ya untuk mengetahui nanti delta T-nya. T akhir atau T campuran dikurangi T awal atau T air sebelum dikasih logam. Nah, seperti itu. Ya, kita siapin dulu. Nah, kalau sudah siap, ini ke depannya supaya kalian bisa lihat. Nah, oke. Sudah? Belum, masih Pak Redi masih goyang-goyang-goyang. Oke, sudah. Sampai tidak boleh ada udara yang keluar masuk. Nah, kalau sudah, sekarang kita panaskan. Nah, spiritusnya kita panaskan, kita lihat nanti pergerakannya. Oke, bagaimana? Nah, ini sekitar 2,4 ya. Oke, 2,4 ya suhu awal. Sebelum dipanaskan, nah sekarang kita mau panaskan. Nah, kita panaskan, lihat. Nah, ini panaskan. Oke, terus memanaskan airnya. Kita lihat kenaikan suhu. Nah, itu bisa kelihatan ya. Oke, nah kita bisa lihat suhu dia di sini awalnya ya. Nah, ini 20, ini 21, 22, 23, 24 ya. Mau mendekati 25, betul ya? Oke, kita lihat pada saat dipanaskan, dia sudah mencapai suhu berapa coba ya. Oke, kita lihat. Nah, ini akan naik. Nah, Bapak cepat saja di sini bisa lihat. Nah, kita bisa lihat dia akan naik menjadi berapa coba. Nah, oke 5 menit kemudian. Nah, oke. Oke, nah, stop ya. Kelihatan ya, yang tadi 25 sekarang udah nyampe di 30. Paham ya? Oke, 25 sudah mencapai 30. Nah, ini terjadi perubahan suhu ya. Oke, setelah dipanaskan. Nah, oke, kalau sudah 30 terus naik ke atas, ini udah nyampe di sekitar, udah nyampe di 39, ya, tepat banget di 39 nih. Nah, ini 39. Oke, kita lanjutkan. 39, kita lanjutkan di 40. Nah, tanggung ya, 40. Nah, kalau sudah 40, nah, lanjut masih, Cina, belum panas. Itu lagi aja deh sampai 60 derajat Celcius. Oke, siap. Ini sampai 60, nanti kita siap-siap logam ini akan kita masukkan. Nah, ini udah 60 dan kalian aduk-aduk. Nah, kalian aduk-aduk. Nah, seperti ini. Kalian aduk-aduk terus sampai kelihatan suhu campurannya. Nah, ini suhu campurannya kalian bisa kelihatan. Oh, belum ya, masih samar-samar ya suhu campurannya ya. Nah, tuh. Kelihatan ya? Ini 20, 25, 26, 27. Ya, kita akan naik ya, akan naik terus tuh. Nah, sekarang udah nyampe di 28. Oke, sekarang udah di 28 ya. Oke, terakhir di 28. Suhunya sebelumnya 25. Nah, ini yang suhu kembali semula ke 26 ya. Surangan ya.
Jadi tadi udah naik di sekitar 28, 29-an ya, di 28. Oke, percobanya seperti itu. Nah, kalau sudah, nah dicarilah berapa kalori jenisnya. Nah, ini di pengolahan data Bapak akan ajarin. Nah, data yang diperoleh massa kalorimeter, massa kalorimeter plus air, massa logam, T air per kalori, nah sekian, T campuran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, tentukan kalori jenis logam, apa jenis logam digunakan, tentukan KSR, hitunglah. Oke, segitu aja dari Bapak. Terima kasih banyak, semoga sukses ya. Sukses dan semoga kalian berhasil praktikumnya. Bye-bye. Assalamualaikum.